Shalom. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Saudaraku, tahun ini kita belajar tentang bertumbuh di dalam karakter Kristus. Dan ketika kita ingin mengetahui karakter seseorang, maka kita bisa mengenalnya dari apa yang dia ucapkan. Dari ucapan-ucapan itulah kita mengenal karakter seseorang. Demikian juga kalau kita ingin bertumbuh di dalam karakter Kristus dan kita ingin mengenal karakternya itu seperti apa, kita bisa belajar dari firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita baca. Dan khotbah di bukit adalah satu pernyataan diri sebenarnya juga tentang siapa Yesus itu. Apa yang diucapkannya sebenarnya mencerminkan siapa dia. Mencerminkan karakter apa yang ada di dalam dirinya. Sebab ketika dia berbicara, dia membagikan dirinya sendiri. Karena dia adalah firman. Jadi ketika dia berfirman, dia sedang membagikan dirinya sendiri. Dan ketika kita ingin mengetahui siapa atau bagaimana karakter Yesus Kristus, dengarlah, bacalah dan ketahuilah apa yang dia ucapkan di dalam firman-Nya. Dan kita sehari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Salah satu bagian dari khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Saudaraku, Alkitab berkata berbahagialah. Dan memang kata yang dipakai itu bisa berarti berbahagia atau diberkati. Nah, kita semuanya ingin menjadi orang yang diberkati. Ya, kita semuanya ingin menjadi orang yang berbahagia, kita semua ingin menjadi orang yang diberkati. Dan ternyata Tuhan pun sebenarnya menginginkan kita agar kita hidup berbahagia. Karena itulah Tuhan memberikan firman untuk menuntun hidup kita menuju ke arah masa depan yang penuh harapan, masa depan yang berbahagia dan berhasil dan diberkati. Itu janji Tuhan. Firman Tuhan disampaikan kepada kita tentunya supaya kita hidup di dalam kebahagiaan. Kita mentaati firman, kita tahu arah kemana kita harus pergi ketika kita membaca firman. Jadi sebenarnya selain kita ingin hidup bahagia, Tuhan pun ingin supaya kita hidup berbahagia. Dan karena itulah di dalam khotbah di bukit berulang kali Tuhan Yesus berkata, berbahagialah, 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 berbahagialah. Diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Seakan-akan dia sedang menunjukkan jalan bagaimana caranya supaya kita berbahagia dan diberkati. Dan kita belajar hari ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, berkata tentang kebenaran, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Kebenaran di situ bahasa aslinya adalah dikaiosune. Artinya adalah satu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Satu hidup yang benar, satu hidup yang saleh, satu hidup yang murni, tulus. Benar di dalam pikiran, di dalam perasaan, dan di dalam tindakan. Dan itu adalah benar, kebenaran yang dimaksud di situ. Jadi berbahagialah orang yang rindu, lapar dan haus untuk hidup benar. Alkitab berkata, Tuhan Yesus berfirman bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki kehausan, kerinduan, rasa lapar untuk aku hidup benar di hadapan Tuhan. Orang itulah yang berbahagia, orang itulah yang diberkati. Dan kebenaran yang dimaksudkan adalah hidup yang saleh, hasil dari mempraktekkan kehendak-kehendak Tuhan. Itu adalah hidup benar, itu adalah kebenaran, righteousness. Jadi ada sebuah kebenaran yang ada dalam hidup kita karena kita melakukan kehendak Tuhan, dikaiosune. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbicara tentang lapar akan kebenaran, ada 3 kondisi yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah orang yang tidak lapar. Orang yang tidak lapar mungkin karena dia sudah dikenyangkan dengan hal-hal yang lain. Sehingga kemudian ketika dia ditawari sesuatu, dia menolak. Oh tidak, saya sudah kenyang. Dan ketika dia maksa, saudaraku, kita menderita. Karena udah kenyang. Dan kalau udah kenyang begitu, kita udah tidak mau lagi menerima masukan apapun, kan? Nggak mau lagi, sudahlah. Dan itu adalah orang yang kenyang.
Orang yang kenyang itu sudah tidak mau lagi menerima apapun. Orang yang kenyang di dalam hal ini kita belajar ada orang-orang yang memang merasa sudah kenyang dengan apa yang ada dalam dunia ini. Kenyang mungkin karena dengan nafsunya, karena dengan keserakahannya, dengan segala hal. Mengenyangkan diri dengan semua yang ada di dalam dunia ini. Dan dia merasa dia sudah puas dengan semuanya itu. Sehingga kemudian ketika ditawarin kebenaran, dia menolak. Ada orang seperti itu? Saudaraku pernah ketemu dengan orang seperti itu? Ketika ditanya, ketika diajak hidup benar, ketika diajak kebaktian, ibadah, dia berkata, tidak. Aku udah kenyang. Dia sudah tidak tertarik lagi dengan kebenaran. Itu orang yang kenyang. Dan ada orang-orang yang seperti itu. Ya tentunya tidak di sini. Karena buktinya ada di sini semua. Yang kedua adalah, dia tuh orang yang, firman Tuhan berkata, orang yang kenyang itu menginjak-injak madu. Dikasih apapun tidak mau. Dikasih hal yang baik pun ternyata dia injak-injak. Karena dia sudah kenyang dan tidak memiliki kebutuhan lagi, keinginan lagi tentang hal itu. Yang kedua adalah ada orang yang tidak lapar, tapi masih ingin sesuatu yang oke lah kalau itu enak. Udah kenyang kan? Udah kenyang. Udah makan. Tapi gimana kalau kita tambah es durian? Oh iyalah, kalau es durian sih oke lah. Dan ada posisi di mana kita pun seperti itu. Kita hanya memilih hal-hal yang enak saja. Sementara hal lain kita sudah merasa cukup sebenarnya. Tapi karena di dalam Tuhan ada berkat, oke lah. Tapi karena di dalam Tuhan ada pertolongan dan kesembuhan, oke lah. Karena di dalam Tuhan ada keselamatan dan sorga, oke lah. Tapi sebenarnya dia sudah kenyang dengan hal-hal lain. Tapi karena ada berkat, ada kenikmatan, ada hal yang enak. Kemudian dia masih berkata, oke. Kita di mana? Yang pertama, kenyang dengan hal lain, kemudian menolak semua kebenaran. Atau hal yang kedua, udah kenyang tapi bagus juga ya. Dan kemudian kita pilih-pilih untuk memakan, untuk mengambil, menikmati hal yang enak dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah orang yang lapar. Saudaraku melihat gambar ini, kira-kira enak nggak rasanya? Ada yang bilang enak dalam hatinya, ada yang bilang nggak nafsu. Saudaraku, kalau orang yang bilang tidak enak, kemungkinan besar sudah sempat sarapan pagi. Ya, tapi kalau orang yang tadi malam telat makan, tidak sempat makan, dan kemudian tadi pagi karena kesiangan tidak sempat sarapan, maka ketika dia lihat itu, dia akan merasa, wah, enak sekali. Karena apa? Karena semua akan terlihat dan terasa lebih enak kalau sedang lapar. Iya kan? Ada seorang anak dikasih makan, enggak mau ini. Dan kemudian saya pernah dengar cerita, ada seorang ibu ngomong, biarin aja. Enggak mau makan, biarin. Enggak suka makanan itu, biarin. Nanti kalau dia lapar, dia akan cari buka lemari sendiri. Dan kemudian dia makan sendiri. Orang yang lapar, itu akan melihat semuanya itu enak. Orang kenyang menginjak-injak madu. Tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Rasa lapar tidak lagi mementingkan rasa enak. Tidak lagi memilih mana yang enak. Dia tahu ada hasrat yang besar untuk makan karena dia lapar. Dia tahu dia butuh itu. Dan dia tahu bahwa dia harus makan itu walaupun rasanya tidak enak. Saudaraku, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang tidak milih lagi apa yang enak, apa yang nikmat untuk tubuhnya, untuk dirinya. Tetapi yang dia tahu adalah hidup benar. Tetapi yang dia tahu adalah hidup saleh di hadapan Tuhan. Dan orang itulah yang firman Tuhan katakan berbahagia. Yaitu orang yang lapar dan haus untuk hidup benar, untuk hidup saleh di hadapan Tuhan. Untuk hidup berkenan kepada Dia. Untuk hidup murni dan tulus. Apakah kita memiliki pergumulan seperti itu? Di dalam berbagai
peristiwa yang kita hadapi. Ada masalah, ada cobaan, ada tawaran, ada godaan. Adakah pergumulan, Tuhan, aku ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Aku lapar, aku ingin hidup benar, aku haus. Lapar dan haus dalam Alkitab itu mengandung arti ada satu rasa yang nyeri karena merindukan sesuatu. Rasa tidak enak karena menginginkan sesuatu. Dan itulah lapar dan haus akan kebenaran. Ketika seseorang begitu menderita karena dia ingin rindu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita ada di mana? Apakah kita berada di tempat pertama tadi? Saya pikir tidak. Orang yang sudah terlalu kenyang dengan hal lain sehingga menolak kebenaran? Saya pikir tidak itu. Tapi apakah hal yang kedua? Kita sudah kenyang sebenarnya dengan berkat, dengan kenikmatan, dengan segala hal yang kita dapat di dunia ini. Tapi ya di dalam Tuhan kan ada berkat. Di dalam Tuhan kan ada kenikmatan. Dalam Tuhan kan ada kebahagiaan. Oke lah. Atau yang ketiga. Ketika kita tidak lagi memilih mana yang enak, mana yang tidak enak. Satu hal yang kita lapar. Berkenan kepada Tuhan. Hidup saleh di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena itu mari kita memeriksa hidup kita, diri kita. Siapa diri kita? Saudaraku, ketika merenungkan hal ini, saudaraku, saya pun dituduh berulang-ulang. Siapa sebenarnya saya? Siapa sebenarnya saya di hadapan Tuhan? Sudah merasa cukup baik. Tetapi ketika merenungkan hal ini, saya kembali memeriksa hidup di hadapan Tuhan. Saudara, Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Seorang itu ketika dia memiliki harta, apa yang dia sayang, apa yang dia hargai, maka hatinya ada di situ. Karena itulah Tuhan berkata, jangan simpan hartamu di bumi. Simpan hartamu di sorga. Di bumi semua sementara, ngengat, karat, merusakkan semuanya. Simpan hartamu di surga. Karena apa? Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Ada seorang yang baru beli sebuah berlian yang cukup besar. Dan tentu harganya fantastis gitu. Dan ketika dia beli, senang sekali kan? Senang sekali, kemungkinan ibu-ibu kan. Dia beli berlian itu dan kemudian dia bawa. Ketika berlian yang mahal itu, dia mampir pengen makan sebelum pulang. Di rumah nggak ada makanan. Dia pergi ke restoran, ke rumah makan, dan kemudian dia makan, dia simpen tasnya di situ. Dan ketika sudah selesai makan, dia bayar, dia berpikir anaknya yang bawa tas. Dan anaknya berpikir maminya yang bawa tas. Dan kemudian dia pulang. Dan ketika dia pulang setelah jauh, dia nanya, tas di mana? Betapa heboh dan paniknya suasana di dalam mobil, bukan? Ternyata tas ketinggalan di rumah makan. Di dalamnya itu ada berlian. Dan saudaraku, masih untung kalau rumah makannya di Tasik. Bisa bolak-balik kemana-mana, mutar ke sana arah. Tapi kalau ketinggalan di rest area, jalan hanya satu jalur. Untuk balik harus puluhan kilometer di depan. Apa yang akan terjadi dengan mobil itu? Di dalam mobil suasana pasti begitu panik. Kenapa? Di mana hartamu? Di situ hatimu. Ini untuk melukiskan apakah kebenaran itu menjadi harta dalam hidup kita. Ada satu lapar, ada rasa kehausan untuk hidup benar, mengejar kebenaran seperti itu. Haus dan lapar untuk hidup benar. Alkitab mengatakan seperti itulah orang yang berbahagia dan diberkati. Orang yang benar-benar ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang ingin hidup saleh, tulus dan berkenan di hadapan Tuhannya. Orang itu adalah orang yang berbahagia.
Haleluya. Saudara, orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan lebih mampu untuk menolak kompromi dari dunia ini. Dari tawaran dunia ini. Karena laparnya adalah tentang kebenaran. Karena hausnya adalah tentang hidup yang saleh dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga dia akan mampu untuk menolak tawaran-tawaran dari dunia ini. Dia akan tetap hidup benar walaupun rugi. Saudara, ingat Yusuf ditawari oleh Nyonya Potifar. Dan kemudian apa yang dia lakukan adalah dia menolak. Kita tahu ucapannya, bagaimana mungkin aku harus berdosa kepada Tuhan. Ada rasa haus untuk hidup benar. Bagaimana mungkin aku harus berdosa kepada Tuhan. Ada rasa lapar untuk hidup benar. Dan dia tetap memegang kebenaran itu walaupun rugi. Rugi gak sih? Tanya cowok. Laki-laki itu mungkin lebih ngerti pertanyaan itu, rugi gak? Ini Tante Potifar itu pasti cantik loh. Dan tentu ada perasaannya, aduh kok dinolak, ini kesempatan yang mungkin tidak mungkin terulang sekali lagi. Tetapi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mampu menolak tawaran-tawaran seperti itu. Karena kerinduannya adalah hidup benar, hidup saleh, hidup berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan merindukan sikap hati yang seperti itu ada di dalam diri kita semuanya. Haus, lapar untuk hidup benar. Dan Tuhan bilang, orang itu adalah orang yang berbahagia. Saudaraku, karena kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan, maka satu hal juga yang harus kita belajar adalah kita harus belajar bertumbuh mengenal kebenaran, mengenal kehendak Tuhan itu seperti apa, saudara. Kita harus belajar, Tuhan sebenarnya engkau mau seperti apa. Saudaraku, Hawa itu digoda oleh seekor ular. Kenapa tidak digoda oleh seekor keledai? Bukankah bisa dibayangkan nggak, saudaraku? Kalau cerita sekolah minggu, guru sekolah minggu tiba-tiba berkata, kemudian datanglah seekor keledai menggoda Hawa. Ternyata tidak seperti itu. Bisa dibayangkan seekor keledai menggoda Hawa? Kenapa harus ular? Karena ular itu cerdik. Yang paling cerdik di antara semua binatang. Sedangkan keledai, tapi ternyata saudaraku, ularlah yang membuat manusia jatuh. Sementara keledai membuat seorang Bileam bertobat. Saudara, ular datang dengan kelicikan dan kecerdikannya untuk membungkus kelicikannya dengan kebenaran yang palsu. Sehingga kemudian orang berpikir bahwa itu benar. Padahal di dalamnya sebenarnya jebakan. Padahal di dalamnya sebenarnya racun, dosa, pelanggaran, pemberontakan. Tetapi karena dibungkus dengan kebenaran palsu, maka kemudian manusia tertipu. Dan ini satu hal yang saya pikir kita perlu bertumbuh di dalamnya. Mengenal kebenaran Tuhan itu persisnya seperti apa. Dan karena itulah untuk hal itu kita perlu mengetahui bahwa memiliki iman yang benar itu lebih penting daripada memiliki iman yang besar. Ketahui dulu kehendak Tuhan dengan benar, dengan persis. Supaya kita dapat melakukannya dengan benar dan berkenan kepada Tuhan. Banyak kali kita mungkin merasa bahwa inilah kehendak Tuhan. Tapi sebenarnya kita tidak mengerti kehendak Tuhan itu yang sebenarnya seperti apa. Saudara saya membayangkan bahwa nanti kalau kita pulang. Dan di sana di surga nanti Tuhan akan buka seluruh kebenaran dengan sebenar-benarnya. Berapa banyak di antara kita nanti di situ akan kemudian terpana, kaget. Oh, ternyata yang selama ini aku anggap benar, ternyata salah. Karena si iblis itu melakukan hal-hal yang dilakukannya berulang-ulang. Pertama, Hawa. Bukankah firman Tuhan berkata kepadamu Hawa? Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, dia lakukan hal yang sama.
Bukankah firman Tuhan berkata, jatuhkan dirimu ke bawah. Dan firman Tuhan itu juga yang kemudian harus kita pelajari dengan benar. Jangan sampai kita merasa melakukan firman Tuhan dengan benar, tapi sementara pengertian kita salah tentang firman Tuhan itu. Ya kita harus belajar. Kenapa saudaraku di antara pendeta, di antara gereja, terdapat perdebatan-perdebatan tentang segala macam, saudara? Karena pengetahuan kita tidak lengkap. Dan kita belum sempurna, dan disitulah kita harus belajar. Kenapa belajar? Sebab aku haus untuk hidup benar. Hidup yang sebenarnya itu seperti apa? Nanti di hadapan Tuhan, siap-siap kaget ketika dibuka, saya sadar saya akan terpana, oh Tuhan itu salah. Oh Tuhan itu salah. Padahal aku lakukan dengan tulus. Aku lakukan dengan giat. Karena aku pikir itu benar. Tapi ternyata salah. Dan waktu itu Tuhan buka semuanya. Ini loh maksudku yang sebenarnya. Nah, kita bersyukur pada saat itulah anugerah Tuhan akan menyempurnakan kita. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan akan menyempurnakan, menutupi segala ketidakmengertian kita. Dia akan menyempurnakan hidup kita. Tetapi orang yang haus dan lapar akan kebenaran, itu berusaha untuk belajar. Karena dia sadar bahwa dia belum sempurna di dalam sikap, dalam pengetahuan. Dia belum sempurna dan karena itu dia belajar terus. Hanya didorong oleh satu hal, lapar dan haus, rindu. Bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendaknya dan pengertiannya. Pengertian Tuhan. Dan karena itu dia belajar firman Tuhan. Bukan cuma baca, tapi benar-benar belajar apa sih yang Tuhan mau. Belajar. Membaca sesuai dengan jadwal dari Kejadian sampai Wahyu itu bagus. Lebih bagus lagi apabila setiap baca itu gali apa maksud sebenarnya dari Alkitab, dari firman Tuhan. Baca buku-buku, cari bahasa aslinya. Di Android sekarang, di iOS sekarang, Apple itu gampang sekali untuk mencari. Apa sih yang sebenarnya dimaksudkan dengan firman Tuhan ini? Belajar untuk supaya kita bisa hidup lebih tepat, lebih berkenan kepada Tuhan. Nah setelah kita belajar firman, kita memeriksa diri kita sendiri. Apakah aku sudah seperti itu? Itulah yang harus kita renungkan setiap pagi. Ketika kita membaca renungan harian, mari kita gali lebih dalam dan kemudian berkaca kepada diri sendiri. Dan itu kita lakukan karena kita ingin hidup berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita menemukan hal-hal yang kurang dalam diri kita, kita bergumul dengan diri kita sendiri untuk supaya bisa bertumbuh di dalam kebenaran itu. Saudaraku, kita masing-masing, kita semua, termasuk saya dan kita semuanya, itu memiliki kelemahan-kelemahan yang kita harus gumuli, mungkin begitu panjang. Karakter-karakter yang sudah terlanjur terbentuk. Kenangan-kenangan lama yang menyakitkan, luka-luka dan kepahitan. Dan kita bergumul di situ. Bagaimana kita harus taat kepada Tuhan di dalam semua hal itu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dia ingin tetap bertumbuh untuk hidup benar. Dan Tuhan berkata, dia adalah bahagia. Orangnya bergumul untuk hidup benar ketika keluarganya bermasalah. Bagaimana caranya menjaga dia benar sebagai seorang suami tetap benar. Sebagai seorang istri tetap benar ketika menghadapi sebuah masalah. Dan kemudian juga di dalam bisnis, belajar untuk hidup benar di dalam bisnis walaupun ada tawaran-tawaran yang besar. Di dalam pelayanan, belajar menjaga hati bukan mencari nama, tapi belajar sungguh-sungguh berkenan kepada tuannya. Di dalam keberhasilan bagaimana sebenarnya harus benar di dalam kesuksesan. Kemudian juga di dalam masalah, bagaimana kita harus benar di dalam masalah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang rindu untuk hidup benar, lurus, saleh di hadapan Tuhan.
Orang itulah yang disebut orang berbahagia. Saudara, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar, orang yang haus akan kebenaran, itu akan dipuaskan. Yohanes 4 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Orang yang minum air dari dunia akan haus lagi. Mungkin dia sesaat merasa puas dengan apa yang dia dapat. Tapi Alkitab bilang bahwa siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Dia akan haus lagi. Lihat, ada beberapa hal yang baik, tetapi sebenarnya itu hanya memberikan kepuasan sementara. Hanya kepuasan yang tidak lengkap dan tidak sempurna, tidak sepenuhnya. Mencapai apa yang diinginkan, itu baik. Bekerja dengan rajin, harus. Berusaha untuk menjadi pebisnis yang sukses, itu baik. Harus dilakukan. Dan kemudian juga mungkin memiliki kekayaan yang sudah berlimpah-limpah, itu baik. Karena dia bisa menjadi berkat. Lebih daripada orang lain. Kemudian juga dia mendapat rasa hormat dari orang lain, itu baik. Itu baik. Tetapi tidak selama-lamanya akan memuaskan. Tetapi akan haus lagi. Akan haus lagi. Matius 4 ayat yang keempat berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan dari berkat saja. Artinya bukan tidak perlu roti. Tetapi manusia hidup bukan cuma dari berkat, dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Untuk hidup benar di hadapan Dia. Saudaraku, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tuhan berkata demikian. Dan pengkhotbah kemudian pasal 5 ayat 9 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa orang yang mendapatkan uang, dia akan haus lagi tentang uang. Dan kemudian, siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Haus terus untuk bertambah-tambah di dalam penghasilan. Saudara, ada sebuah pertanyaan yang saya pikirkan untuk diri saya sendiri. Saudaraku, sebenarnya berapa penghasilan yang akan membuat Anda puas? 5 juta? Ya, 10 tahun yang lalu berkata 5 juta itu sudah cukup. Tapi ketika sudah mendapat 5 juta, kita berpikir, alangkah bagusnya kalau 10 juta. Akan puas? Ya. Dan ketika dapat 10 juta, dia berpikir, bisa enggak sih 25? Setelah 25, bisa enggak 200? Setelah 200 juta, bisa enggak 500 juta? Dan setelah kemudian dia mendapat penghasilan 1 bulan 5 miliar. Semakin kayalah dia. Sampai hartanya tidak terhitung lagi. Dan orang-orang bertanya, kenaon? Dan orang-orang bertanya kan, buat apa ya harta sebanyak itu? Tapi ternyata orangnya masih terus mengejar. Saudaraku, ini bukan tentang tujuan, ini tentang haus. Kalau kita bertanya, buat apa? Itu tentang tujuan. Tapi masalahnya bukan soal tujuan. Masalahnya tentang haus. Siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Tidak ada rasa puas. Karena itu mari kita berpikir, saudara, untuk bersyukur dengan apa yang kita dapat. Bukan berarti kemudian kita berhenti dagang. Bukan itu maksudnya. Tapi sikap. Sikap yang benar di hadapan Tuhan.
Ketika di dalam segala hal dia ingin benar. Dia ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Seorang yang mencintai kekayaan, dia tidak akan puas dengan penghasilannya. Dan ketika kemudian saya bertanya kepada diri sendiri, apakah kamu puas dengan penghasilanmu? Dan ketika saya berkata kurang, saya mulai khawatir apakah saya mulai mencintai kekayaan. Karena Alkitab yang berkata, siapa mencintai kekayaan, dia tidak pernah puas dengan penghasilannya. Hari ini yuk kita belajar bersama-sama. Saya pun bergumul untuk hidup benar. Mari kita belajar bersama-sama seperti yang Tuhan mau. Supaya kita bertumbuh di dalam karakter seperti Tuhan Yesus. Saudaraku, Alkitab berkata, setiap orang yang lapar, haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Kapan? Sekarang. Yaitu, hidup dalam kebenaran itu akan memberikan kepuasan yang sebenarnya. Kepuasan yang sebenarnya. Misalnya, ada orang yang jujur walaupun rugi. Ada orang yang ketika dia berusaha untuk hidup benar dan untuk itu terpaksa dia rugi. Tapi kemudian dia tahu dia sudah menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Dan dia puas dengan apa yang dia lakukan. Saudaraku, mari belajar untuk satu kali membiarkan rugi demi menjaga kebenaran di hadapan Tuhan. Dan kita puas. Alkitab bilang orang yang haus dan lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan kalau dia mengejar kebenaran itu. Melayani tanpa pamrih. Kita tahu aku hidup benar di hadapan Tuhan dalam melayani. Tidak ada motif lain. Tidak perlu penghargaan, tidak perlu pengakuan. Yang aku tahu adalah aku melayani Tuanku dan aku ingin menyenangkan Dia. Hidup benar di hadapan Tuhan. Mengampuni dibanding membenci. Kadang-kadang kita berpikir bahwa mengampuni itu rugi, dengan membenci itu menguntungkan. Apakah seperti itu? Mengampuni itu ngeunah wae. Dia sudah merugikan saya. Dia sudah memfitnah saya. Kemudian saya harus ampuni dan berkati. Ngeunah wae. Aku rugi, dia untung. Kan begitu, saudara. Kita berpikir itu rugi. Jadi yang untung gimana? Yang untung adalah kalau aku hancurkan dia. Apakah seperti itu? Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dia akan dipuaskan. Dia tetap belajar taat kepada Tuhan walaupun terasa rugi. Tetapi dia ingin hidup benar. Dan Alkitab bilang ada kepuasan yang akan diberikan Tuhan karena dia sudah menjaga hidupnya benar. Belajar mengasihi daripada menghakimi. Biarlah kepuasan kita itu diberikan Tuhan, bukan oleh hal-hal lain. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab dia akan dipuaskan. Dia bukan memuaskan diri sendiri, tapi Tuhan yang memuaskan dia. Dipuaskan. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Biarlah Tuhan yang memuaskan kehidupan kita ketika kita hidup. Mencari, mengejar kebenaran. Saudara, kepuasan adalah sekarang. Yaitu ketika kita melayani dengan benar dan tulus. Tidak berpikir bahwa sebuah pelayanan itu sukses atau tidak. Bukan itu yang dikejar. Bukan berkhotbah kepada 50 orang atau 50.000 orang. Bukan itu. Bukan berkhotbah di Raja Polah atau di New York. Bukan itu. Tapi bagaimana dia berkenan kepada Bapa, kepada Tuhan yang dia layani. Itulah kepuasan yang akan kita dapatkan, yaitu ketika kita tahu bahwa kita melayani dengan benar, dengan tulus untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kepuasan itu bukan cuma sekarang, tapi nanti sampai kekekalan Tuhan akan memberikan kepuasan. Alkitab berkata 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, yaitu untuk menerima suatu bagian yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa cemar, dan yang tidak bisa layu. Kapan? Nanti di surga. Jadi saudaraku, kepuasan ini akan diberikan Tuhan bukan cuma saat ini ketika kita puas karena menolong orang lain. Tetapi ketika kita pulang ke surga nanti, kita akan menerima kepuasan, dipuaskan oleh Tuhan. Karena kerinduan, kelaparan, haus kita akan kebenaran. Tuhan memuaskan kita. Di dalam Alkitab, di dalam ayat itu berkata, kita akan menerima satu bagian yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa cemar, yang tidak bisa layu. Saudara, di dalam hati kita yang dalam, di dasar hati kita, sebenarnya setiap orang ingin hidup benar. Ingin hidup berkenan kepada Tuhan. Setiap orang, siapapun dia. Buktinya adalah, kalau ada seseorang yang melakukan sesuatu hal, kesalahan besar, dan kemudian orang lain berkata, kamu mencuri. Dia tersinggung, saudara. Padahal benar dia nyuri. Ya. Ketika dia korupsi, dan kemudian ada orang ngomong, kamu koruptor. Dia ngambek. Saudara. Kenapa? Karena jauh dalam hatinya. Dia ingin hidup benar. Dan hatinya luka ketika ada orang berkata, kamu pencuri. Dia ingin hidup benar. Dan itu juga yang kita pergumulkan hari ke sehari. Hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Alkitab berkata, di surga nanti, kita akan memiliki kehidupan yang tidak bisa cemar lagi. Dipuaskan oleh Tuhan. Orang yang mengejar hidup yang benar, lapar dan haus untuk hidup saleh di hadapan Tuhan, dia akan dipuaskan oleh Tuhan. Saudaraku, pada hari nanti, karena setiap orang kan akhirnya akan selesai. Ingat kepada hari itu. Saya pernah bertemu dengan satu orang yang hidupnya bisa dibilang pas-pasan, saudara. Tapi satu hal yang membuat saya mungkin tidak mengerti adalah dia lebih memperhatikan orang lain daripada kebutuhannya. Iya, ketika dia punya penghasilan yang tidak banyak, dia segera berikan kepada orang lain. Sehingga kemudian dia pun mengalami banyak kekurangan dalam hidupnya. Dan saya pikir, aduh, ulah gitu-gitu teuing gitu. Jangan terlalu begitulah. Karena setiap dia dapat income, dia dapat uang, dia bagikan, dia kasih kepada orang lain. Dengan alasan karunia. Padahal dia sendiri bukan orang yang berkecukupan. Saya berpikir, aduh, gak usah begitulah. Sampai kemudian saya berpikir, ketika hari itu tiba, siapa yang lebih puas ketika dia menghadap kepada Tuhan? Dia atau saya? Satu kali hari itu kok akan tiba juga. Dan kalau kita melihat kepada saat itu, sebenarnya saudaraku, kita harus mengejar kebenaran. Hidup benar lebih daripada apapun. Melakukan kehendak Tuhan lebih daripada keinginan apapun. Lapar dan haus untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ketika hari itu tiba, saudara, kita akan dipuaskan Tuhan. Kita akan pulang dengan sorak-sorai. Kita akan pulang dengan senyum lebar. Karena kita dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena dia akan dipuaskan. Sementara di sini, saudaraku, mari kita masih berjalan dalam kehidupan ini. Alkitab bilang, mengajar kepada kita untuk kita hidup benar, untuk kita hidup saleh, mengejar kebenaran, lapar dan haus akan kebenaran. Bukan cuma tentang hal yang enak,
tetapi benar-benar ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Pemain musik tolong. Saudaraku, ketika kita lapar, ketika kita haus akan kebenaran, ujung dari semua rasa haus dan lapar itu adalah kita akan merindukan Tuhan karena Dia adalah sumber kebenaran itu. Sehingga kita akan merindukan Tuhan lebih daripada semuanya. Karena saudaraku, mari hari ini rindukan kebenaran. Ayat itu berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku rindu akan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kapankah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, ini waktunya saya dan kita semua memeriksa hidup. Di tengah dunia yang begitu berubah, begitu bergoncang, dan tidak ada lagi standar-standar yang dapat kita pegang. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab dia akan dipuaskan. Mari kita periksa hati kita, hidup kita masing-masing saat ini.